ini sangat-sangat exciting banget karena akhirnya aku mau datengin rumahnya salah satu orang yang aku sangat-sangat ngefans, yaitu yang punya anak-anak sangat super gemes banget, adik-adik yang sangat lucu. Aku mau ke rumahnya Kak Puri Harun, Mami Puri. Mami, kakak, tante, apa ya kita panggilnya ya? Nanti kita lihat aja kita manggilnya apa. Sekarang aku lagi di Hero, mau beliin adik-adik aku cemil-cemilan yang manis-manis biar mereka bahagia, biar mereka senang. Ayo, masuk. Jadi tuh sekarang aku lagi nyari susu karena katanya mereka suka susu. Aku kayaknya agak-agak sini-sini nggak bisa ngeliat deh. Mana sih? Ini nggak fokus ini, mana sih? Guys, jadi sekarang kita udah dapet semuanya. Ada 3 susu strawberry, 4 coklat, 1 batok. Sama 3 lollipop, tapi 1 lagi dipegang sama kameraman aku. Oke. Oke, sekarang kita langsung bayar, terus langsung ke rumahnya Kak Puri. Let's go! Tante, Mami, ini apa ya? Tante, Mami, semua lengkap. Waalaikumsalam. Ya. Ayo, masuk. Hey guys, aku bawain cemilan buat adik-adikku yang super lucu ini. Oh iya, harus bawa cemilan ya, katanya. Oke. Taruhin di sini ya. Ya. Anak-anak udah dibawain oleh-oleh. Ah, Udah dibawain oleh-oleh sama kakak. iya. Kakak Naila ya dipanggilnya. Boleh Kakak Naila. Kalau misalkan dia lebih tua daripada aku, adik juga boleh. Apa aja deh enaknya dipanggil apa. Oke, Mami. Aku panggil Mami nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, di sini semuanya panggil Iya, Mami. oke. Karena aku dengar-dengar emang semuanya manggil di sini Mami, jadi aku ikutan aja. Aku mau nanya dulu tentang Mami nih. Kan Mami kan salah satu orang indigo di Indonesia kan, yang terkenal, yang aku tahu. Nah, Mami tuh sejak kapan sih bisa kayak komunikasi sama mereka, ngeliat mereka itu sejak kapan? Kalau komunikasi melihat itu kalau melihat dari kecil, dari sebelum TK udah melihat. Tapi kalau akhirnya belajar untuk komunikasi setelah agak dewasa lah. Oh, gitu. oke. Akhirnya kenapa sih kok dateng, kenapa sih ngobrol, ternyata mereka bukan mau gangguin kok, cuman mau ngajak ngobrol aja gitu. Sosok yang Mami pertama kali lihat itu apa? Kuntilanak di atas pohon cengkeh. Jadi waktu itu mungkin umur masih 4 tahun kali ya, terus kita lagi main lompat tali. Kan biasa kalau maghrib ibu-ibu kan ayo gitu kan. Pulang-pulang udah maghrib, terus saya ngeliat ke atas pohon cengkeh kok ada Tante Kun gitu, lagi kakinya ya di atas pohon, gitu. goyang-goyang. Terus saya tanya sama temen, kamu ngeliat itu enggak gitu. Tapi karena dulu itu masih kecil banget, jadi saya berpikiran bahwa teman saya nggak normal, nggak bisa lihat gitu. Kalau sekarang sih mungkin kita kali ya yang agak sedikit abnormal gitu. Terus yang Mami pertama kali berkomunikasi bareng itu sama apa? Sosok apa? Jadi yang paling pertama kali komunikasi sama Sumi. Sumi belum dewasa. Sumi saya masih 9 tahun. Sekarang Sumi ada di sini di Dolls. Dia baru mau masuk Dolls setelah 4 bulan. Jadi bisa dibayangin kita sahabatan udah berapa puluh tahun, karena dulu tuh Sumi menghuni sebuah bangunan tua Belanda di Kuningan. Akhirnya kita ngobrol, Sum, kamu dibilang nakal loh, suka menampakkan diri ke orang. Enggak kok, aku nggak nakal, aku menampakkan diri kalau orang itu mau nyuri ke sini gitu. Oke, berarti baik ya. Baik, Sumi baik. namanya. Sumi. Sumi. Oke.
Kalau si Sumi itu bisa meninggal kenapa Mami? Dia ceritain ke Mami gak? Iya, jadi Sumi itu meninggalnya karena ditembak gitu. Dan dia tuh kayak ibunya tuh pembantu di situ. Tuannya itu menghamili ibunya, Menir. Jadi dia sebenarnya cantik gitu, tapi ya namanya anak pembantu ya, anak budak gitu. Jadi dia kurang diakui sampai suatu saat dia ditembak. Tapi dia tetap menghuni rumah tersebut gitu. Berarti si Sumi ini setengah Belanda? Setengah Belanda, iya. Setengah Belanda, oke. Terus si Sumi itu ditembak di bagian mana? Sumi itu ditembaknya lumayan ya, banyak di bagian dada sebelah kiri, juga ada di sebelah kakinya juga. Jadi waktu itu saya ngelihat bajunya darah-darah. Saya bilang gini, kamu kalau mau temenan sama saya, kan saya penakut nih, jangan dong kayak Yang gitu. serem-serem jangan. Jadi dia selalu menampakkan diri seperti anak perempuan, tapi rambutnya hitam gitu dan bajunya putih aja, udah nggak serem gitu, supaya saya mau ngobrol. Dan itu saya umur 9 tahun tuh, sekitar tahun 90. Nah sekarang dia masih 9 tahun, kalau saya udah tua. Kok dia masih 9 tahun aja. Jadi sekarang dia bilangnya mami, kalau dulu kita seumur. Dia milih bonekanya sendiri atau Mami yang pilihin bonekanya? Sebenarnya dari awal saya punya spirit doll, saya bilang gini, Sumi, kan saya sekarang di Jakarta, kadang kalau kangen saya suka panggil gitu, Sumi, daripada Sumi di sana ya, ayo kita di sini doa bareng-bareng. Supaya apa doa? Supaya bisa kembali ke Tuhan, maafin masa lalu kamu meninggalnya udah lama, saya bilang gitu. Udah berapa puluh tahun ke belakang, mungkin hampir 100 tahun zaman Belanda, masa kamu nggak ingin pulang ke Tuhan, yuk sholat doa sama anak-anak di sini. Awalnya dia enggak mau, aku seneng seliweran sini situ segala macem. Tapi lama-lama dia minta dibuatkan dolls, terus juga dia minta ada pitanya, itu tempat dimana dia juga ditembak gitu. Ya udah. Terus aku mau nanya, si Sumi itu emang kenapa belum bisa balik ke Tuhan? Iya, jadi banyak sekali arwah-arwah yang misalnya dulu meninggalnya seperti Sumi ditembak. Semasa hidup dia belum pernah merasakan kasih sayang orang tua, tidak pernah diajarkan untuk berdoa. Akhirnya pada saat dia meninggal dengan cara disakiti orang seperti itu, dia nggak terima, dia marah gitu. Marah sama Tuhan, marah sama kehidupan. Nah, sama di sini juga ada beberapa bayi yang diaborsi gitu, yang belum didoakan oleh orang tuanya, sehingga mereka kadangkala suka gentayangan gitu. Jadi sama Kak Furi diasuh supaya kita dapat karma baik, kita doa bareng-bareng, dan mereka akhirnya bisa pulang gitu. Oke, terus kan katanya Mami itu bisa baca tarot. Itu tuh Mami tahu Mami bisa baca tarot tuh sejak kapan? Jadi kan Mami itu masuk kategorinya indigo interdimensional. Oh, mumpung kita lagi dibahas indigo, emang ada beberapa macam indigo sih? Nah kayak Frisley misalnya itu mediumship, jadi indigo yang bisa memasukkan arwah ke badannya untuk berkomunikasi dengan orang. Nah kalau interdimensional hanya berkomunikasi aja, tidak bisa memasukkan diri ke badan. Ada indigo healer yang khusus buat ngobatin orang. Nah kalau saya bukan healer, saya nggak bisa kayak gitu. Jadi indigo ada beberapa jenis, beberapa tipe. Nah makanya saya punya banyak ya teman arwah dari kecil, sekitar 72 waktu itu, yang setia menemani, dan mau bareng-bareng, susah bareng, gak neko-neko, gak pernah gangguin teman-teman saya gitu, gak pernah usil. Tapi kalau yang usil yang ini ada banyak juga, tapi udah gak kita anggap teman lah gitu. Oke, balik ke tarotnya, Mami sejak kapan bisa baca tarot? Jadi kalau Mami sebenarnya lebih seneng DNA reading. DNA reading itu adalah membaca orang secara general melalui nama lengkap, tanggal lahir, lalu garis tangan. Jadi kalau nama lengkap itu kan pemberian dari orang tua, terus tanggal lahir pemberian dari Tuhan. Jadi nanti akan muncul angka, dan angka itu nggak pernah bohong gitu. Tapi kan kalau baca DNA itu kita terlalu ngulik, dan itu juga kalau orangnya mau. Jadi akhirnya buat senang-senang, buat fun, saya bikin special signature tarot by Furi Harun. Itu saya bikin khusus major arcana aja untuk orang-orang yang suka penasaran dan butuh jawaban yang cepat gitu. Berarti Mami bisa baca masa depan Mami sendiri atau enggak? Sebenarnya kalau masa depan sendiri enggak.
nggak ada orang indigo Yang kayaknya yang bisa bisa. membaca Iya, diri iya, sendiri sih gitu. Kadang kita besok mau kehilangan handphone atau apa kita aja nggak tahu. Iya, benar, gitu. benar. Oke, I see. Nah, berarti Mami bisa kan ada tuh kalau misalkan Kak Fishy kan dibantuin Marsha tuh kalau misalkan mau ketemu orang, nanti kayak Marsha bilangin orangnya suka gini. Berarti Mami juga bisa kayak gitu. Bisa, ini banyak kan. Iya. Sampai bingung gitu mau dengerin yang mana sih. Visi main kan dengerin Marsha. Iya, jelas. Itu terlalu banyak suara, kadang udah diem. Terus tadi ada yang bilang apa nggak pas aku mau datang ke sini? Kalau yang seneng Vero Vero tuh tuh yang yang mana? belakang Mas Yogi, yang cowok kecil itu dari Thailand. Dia kayak seneng gitu karena dia tuh seneng banget dengerin lagu. Seneng ngedenger orang nyanyi. Dan tadi kan saya udah bilang ke anak-anak yang bakalan datang ke sini tuh bisa nyanyi loh gitu. Berarti ada nggak ya yang sebelum aku datang ke sini udah datengin aku duluan? Ada Yang mana aku mau tahu. ya gitu tuh, yang anak tuh, yang atasnya Vero sama yang suster. Suster tuh agak-agak creepy ya, agak-agak serem, tapi sebenarnya aslinya cantik lucu. banget. Aku suka. Kamu seneng creepy dolls ya? Menurut aku kayak ngeliatnya, mungkin aku juga karena kebiasaan nonton kayak film horor gitu, jadi aku yang kayak Cute ya ya? udah lucu. Terus mereka bilang apa tentang aku? Mereka bilangnya kayak kakaknya deg-degan tuh mau ke rumah mami gitu. Iya, karena jujur aku suka banget. Mami mau nggak bacain aku tarot? Boleh. Wait ya. Biasanya bukannya kalau di tarot deck itu ada 78? Iya, kan? itu kan ada major, Iya. minor. Kalau ini sebenarnya Kavuri lebih seneng DNA karena all you can ask ada di sini, Oke. kan kayak gitu. Tapi orang itu kan ada yang saya nggak mau tahu semuanya, saya takut. Saya cuma mau nanya tentang percintaan aja. Oh ya berarti saya butuh kartu tarot. Oke. Mau nanyain apa sih? Lain. Ya udah, percintaan aja. Aku suka kayak gitu-gitu. Oh percintaan aja. Kayak Cika langsung aja deh kayaknya. Oke. Nih. Bagus sekali. Seneng nih ya kakaknya, ambil 2 kartu. Ambil 2 kartu. Anaknya Mas Eko ceria banget ya. Wah ini kalau percintaan ya, percintaan masih kereta kuda, artinya masih nanti ada beberapa pilihan lagi ke depannya. Banyak gitu, jadi masih muda. Jadi ya masih akan nanti ketemu dengan yang ini, terus tiba-tiba galau lagi karena ada yang lebih cute, misalnya lebih ganteng. Aduh kayaknya ini lebih asik deh anaknya, ya kayak gitulah. Jadi percintaannya masih panjang. Tapi di sini ada menara atau the tower ya. Artinya akan ada hal baru yang kamu kerjakan ya. Apakah dalam hal musik atau mungkin sekarang lagi ngebangun YouTube channel gitu. Dan itu akan menghasilkan sesuatu hal yang positif di mana kedepannya bakalan mengajarkan kamu untuk bisa memperoleh kemandirian dan kemakmuran kayak gitu. Jadi kayaknya udah mulai nggak jadi anak bunda yang apa-apa minta ke bunda atau apa, sekarang udah mulai bisa menghasilkan sesuatu sendiri. Alhamdulillah. Iya. Kayak gitu. Oke sih. Oke sih kartunya. Tapi kalau percintaan ya wajar. Umurnya berapa? Aku masih 17 tahun. Oh, umurnya masih 17. Masih lama banget. Tapi Iya. aku emang anaknya ya suka aja tentang percintaan gitu. Sama ya berarti. Iya, Kayak gitu. kita seumur. Oh iya. Enggak 17 tuh umur anak saya udah 17 tahun. Mami punya Anak saya sembilan di aku. Bandung 17 tahun umurnya. Cowok tinggi gitu. Tapi ya dia nggak terlalu seneng horor-hororan sih. Oh, oke, I see. Iya. Ini banyak ya kayaknya yang mau deketin aku, kayaknya panas banget belakang aku. Kamu ini ya sensitif ya? Iya. Oh, oke. Ternyata Naila sensitif. Jangan diusap-usap terus kakaknya anak-anak. Ya, terus di sini ambil 1 kartu. Satu kartu. Aku sangat tertarik sama yang ini. Oke, wah ini bagus ini. Ini kayak yin and yang gitu ya, kayak up and down. Di sini ada kesedihan nih ya, ada rembulan. Kamu nanti bakalan ngerasa kayak, ya ampun kok aku tuh kayak nggak dianggap banget sih gitu. Aku kok udah berusaha segini mungkin gitu ya, sebisa mungkin, tapi kok aku masih dianggap nggak bisa apa-apa, nggak punya talent apa-apa kayak gitu.
akan ada di masa seperti ini. Tapi kedepannya kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan, the star. Jadi kedepannya malah bagus gitu. Jadi berawal dari kayak kesedihan, tapi endingnya the star, bagus. Bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi anaknya tidak mudah menyerah. Kayak gitu. Gak gampang menyerah kan? Enggak, oke. Aku kalau ada yang mau aku pasti kejar terus. Apalagi cowok. Tapi kalau sekarang lagi ngejar cowok, Iya. coba kocok bayangin mukanya ya. Aku deg-degan guys. Coba dibayangkan Oke, mukanya dibayangkan. Oke. Stop. Ya. Kamu masih ngejar dia? Belum dapat? Belum. Oke, apakah bakalan diterima? Jawabannya sang biarawati. Artinya dia bakalan nerima cinta kamu kalau kamu bisa meyakinkan kalau kamu itu emang perempuan yang setia, nggak main-main, nggak flirting gitu. Karena kamu tuh kayaknya suka sekarang kayak ngejar, tapi nanti besok kayak lupa kayak gitu. Kayak Kok gitu. bisa tahu? Jadi bisa, tergantung Nailanya. Oke, bisa. Tungguin aja Kang Bali, kamu tungguin aku. Jadi harus konsisten di sini tuh ya. Ini kayaknya konsistennya dalam karir nih. Kalau dalam ngejar kayaknya kalau udah orangnya tertarik, udah bosen. Iya salah, ya terakhir juga kayak gitu karena aku kan suka sama cowok ini tuh udah lama banget kan Mami. Terus pas aku akhirnya bilang aku suka sama kamu, dia bilang aku juga suka sama kamu, tapi aku belum mau ada hubungan. Tapi kan aku udah nunggu lama banget, udah hampir setahun aku nungguin dia. Ya udah aku tinggalin aja nyari yang baru. Kirain nunggunya udah 10 tahun. Enggak. Baru setahun. Itu lama, karena menurut aku itu lama. Lama, oke. Mami, sekarang kita mau nanyakan tentang adik-adik yang sangat gemes ini. Iya. Mami yang boneka paling pertama yang punya itu yang mana? Aku ini kan mau ngasih hadiah. Oh, Boneka yang cantik, lucu. Ini kayaknya dari tadi udah megang-megang. Takut Iya. nggak dibawa pulang kayaknya. Mami boleh nggak ambilin 3 boneka terus aku biarin bisa kenalan sama mereka? Oke, boleh. Nah, ini boneka yang sangat terkenal ya. Iya, jangan sedih karena ada. Ada yang kita siapin buat Naila khusus ya. Kayaknya dia juga seneng nyanyi-nyanyi juga. Oh deh. gitu. Oke.